Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Asep Muhammad Soleh. Saya sebagai dosen dengan jabatan lektor di Politeknik Penerbangan Palembang. Saya akan menjabarkan atau menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem alat bantu pendaratan secara visual dan CCR atau Constant Current Regulator. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang harus disampaikan karena ini nanti akan mendapatkan kompetensi tarunanya atau mahasiswanya akan mendapatkan kompetensi dari mata kuliah ini. Jadi ini adalah mata kuliah inti yang harus disampaikan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah mampu memelihara, menginstal dan memperbaiki peralatan bantu pendaratan visual, Constant Current Regulator dan Aircraft Docking Guidance System bagi taruna atau mahasiswa yang mengikuti kuliah ini. Dengan sub CPMK ada 10. Yang pertama, sub CPMK 1 mampu menjelaskan karakteristik dan kategori alat bantu pendaratan visual. Kemudian sub CPMK kedua mampu menjelaskan marking dan sign. Kemudian CPMK selanjutnya, CPMK 3 mampu menjelaskan indikator airfield lighting system. CPMK 4 mampu menjelaskan approach lighting system dan PAPI atau Precision Approach Plate Indicator. Kemudian sub CPMK 5 mampu menjelaskan runway lighting system. Sub CPMK 6 mampu menjelaskan taxiway lighting system. Sub CPMK 7 mampu menjelaskan signal area. Kemudian sub CPMK 8 mampu menjelaskan apron floodlight dan rotating beacon. Sub CPMK 9 mampu menjelaskan Constant Current Regulator. Dan yang terakhir, yang ke-10, mampu menjelaskan approach Aircraft Docking Guidance System atau Visual Docking Guidance System. Deskripsi mata kuliah ini adalah, pada mata kuliah ini taruna akan belajar tentang sistem alat bantu pendaratan visual dan menerapkan pemeliharaan dan perbaikan alat bantu pendaratan visual. Jadi setelah taruna atau mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, nanti mereka harus mampu memelihara, kemudian menerapkan pemeliharaan itu di bandar udara. Kemudian referensi yang bisa diambil yaitu yang pertama Aerodrome Design Manual Part 4 tentang Visual Aid, yang kedua Aerodrome Design Manual Part 5 yaitu tentang Electrical System, kemudian ada modul rating AFL Configuration, kemudian ada modul rating PAPI-PASI. Kemudian yang selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian dari internasional itu ada Annex 14 ya, ada Annex 14 tentang aerodrome. Kemudian ada Civil Aviation Safety Regulation Nomor 139. Demikian juga ada materi peraturan pendukung yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian metode yang akan disampaikan itu ada
Yang pertama adalah dengan ceramah, kemudian dengan diskusi, kemudian dan yang terakhir itu dengan praktik di laboratorium yang tersedia di Politeknik Penerbangan Palembang. Kemudian indikator pencapaian taruna itu bisa dilihat dari nanti kesesuaian manual, kemudian kecepatan atau kecekatan dalam mentaati waktu, kemudian yang paling penting adalah sikap kerja mereka. Untuk penilaiannya, yang pertama penilaian hasil kerja, yang kedua pengamatan hasil kerja. Jadi metode ini juga bisa dilakukan dengan dua cara sebenarnya, yaitu dengan metode luring dan daring, sesuai dengan yang ada di RPS. Kemudian nanti hasil penilaiannya itu gabungan antara penilaian teori berupa UTS dan UAS beserta kuis, juga penilaian praktek dengan komposisi seperti yang ada di RPS, yaitu 2P plus 3T plus 2 kali UTS plus 3 kali UAS dibagi 10. Dan nilai akhirnya adalah nilai akhir ujian semester. Untuk selanjutnya kita bisa melihat langsung proses pembelajaran di kelas dan praktek. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Duduk siap, gerak. Lapor Taruna Targo 02 jumlah 24 hadir lengkap, siap mengikuti penerimaan materi. Berdoa kembali tiba. Balik tempat. Sebelum melanjutkan penerimaan materi, berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Kita kali ini kalau menurut rencana pembelajaran semester, kita ini masuk ke pertemuan ke-7 dan 8. Jadi kita akan membahas tentang PAPI. Ada yang tahu itu apa PAPI? Ada yang sudah tahu? Singkatannya apa? Ya, betul. PAPI sendiri adalah Precision Approach Pitch Indicator yang menandakan arah musuh dari pesawat. Ya, yang lain ada? Ya saya kira cukup ya. Jadi sudah betul. Jadi itu merupakan guidance atau alat yang berupa cahaya untuk membantu pilot ketika dia akan landing. Maka pilot harus melihat ke guidance tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita lihat apa sih PAPI itu. Corporate Approach Spec. Jadi nanti kelihatan lampunya itu dia putih 2, merah 2. Berarti ini sudah pas. Tetapi dia juga harus melihat instrumen landing system. Jadi harus selaras. Oleh sebab itu PAPI itu harus selalu dikalibrasi yang dilakukan oleh Balai Kalibrasi Perhubungan biasanya. Kemudian kalau melihat pilot itu melihat dia putihnya hanya 1, merahnya 3, ini artinya adalah slightly low, jadi terlalu rendah ya. Lumayan rendah. Artinya dia harus menaikkan pesawatnya.
Kemudian yang terakhir adalah semuanya merah, artinya itu terlalu rendah, sangat rendah bahaya. Jadi kalau rendah tetap dipaksakan dia landing, maka akan terjadi undershoot. Jadi sebelum landasan dia sudah touch ke tanah, artinya itu undershoot bahaya ya. Demikian juga kalau tinggi tetap dipaksakan landing, itu overshooting melebihi ending point. Artinya bisa tergelincir ya nanti 15. Kalau 15 ya bisa terjadi accident, bisa terjadi kecelakaan. Demikian juga undershoot bisa terjadi kecelakaan. Oleh sebab itu pilot ketika dia landing itu harus melihatnya seperti ini. Nah, tugas kalian sebagai teknisi adalah bagaimana cara setting dari papi ini supaya sudutnya pas. Ya, reference sudutnya adalah 3 derajat. 80 menit. Ya, kira-kira itu. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di lapangan di runway itu posisinya di sisi runway, jarak antar unitnya 9 meter. Kemudian jarak dari unit yang terdekat ke runway itu adalah jaraknya 15 meter. The public device will be made up for a wing bar and 4 sub-transition multi-light unit. Jadi papi itu bisa dibuat seperti bar ini ya, satu baris seperti ini ya. Dengan 4 pencahayaan yang tajam. It will be located on the left side of the runway. Jadi dia letaknya di samping kiri kalau hanya satu sisi ya. Unless this alignment is physically impossible. Jadi kalau jika tidak di kiri ya nggak bisa ya, karena nanti pilotnya di kiri posisinya, pilot in charge posisi di kiri, makanya dia harus di sisi kiri. Second wing bar on other side of the runway. If it is no other external wing of assistant for plane requiring visual rolling guidance. Jadi kalau memungkinkan bisa saja di sebelah kanannya. Jadi bisa di 2 sisi. Tetapi kan kita juga memikirkan biaya. Karena untuk memasang satu ini saja lumayan biayanya. Jadi itu posisinya seperti ini harus level, tingginya harus sama, sudutnya nanti akan berbeda-beda satu sama lain. Terkait pada saat ada perpanjangan runway Pak, itu untuk peletakan papinya atau perpindahannya itu gimana Pak? Cara perhitungannya Pak? Ya baik, good question, pertanyaan yang bagus sekali. Yang lain gimana? Kira-kira ada yang tahu? Gambarannya seperti ini. Punya runway seperti ini. Atau ada perpanjangan runway tadi dipindahkan, harus kemana nih pindahnya? Katakanlah ini runway misalnya berapa? 29. 29 punya bandara mana? SMP 2 Palembang. Jadi misalnya seperti ini. Kemudian kan ini posisi di sini. Ini terlalu dekat. Nah, misalnya begini. Nah, ini mau pindahnya pesawat yang masuk itu pesawat yang tingginya berapa dari jarak mata pilot ke roda pesawat. Jadi secara mudah sebenarnya gini, saya gambarkan dulu bagaimana cara menghitung jaraknya. Ya. Cara menghitung jarak itu sebenarnya mudah. Kita menggunakan ilmu trigonometri sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya ini runway, katakanlah ini runway, kalau kita lihat dari atas, di samping kan begini. Maka ini kalau misalnya ini pesawat, dia mau landing ke sini kan. Kemudian kita hitung saja ini sebenarnya. Nah, ini kan jadi membentuk segi 3. Kalau 2,9, 2,9 ya.
tapi ini secara umum begini. Nah, untuk menghitung ini berarti kita harus menggunakan perhitungan trigonometri ya. Berarti ini cari sudutnya ini, kita katakanlah ini 3 derajat. Kemudian jarak berarti kita harus tahu, kalau ini sudah ini tahu, kan yang dicarikan yang ini kan, D ini kan, betul nggak Pak Dwi? Nah ini jarak itu ini sebenarnya D1 ya. Kalau ini sudah tahu, kemudian kita harus tahu ya ini. Kalau tahu ini, nah tadi ini harus dihitung berdasarkan apa namanya, eye to wheel namanya, eye to wheel, jarak dari ininya berapa. Jadi nanti ada dibagi 2. Katakanlah misalnya ini jaraknya katakanlah misalnya 90. Kemudian ini 3 derajat. Masih sekarang sudah bisa dihitung belum ya? Cara menghitungnya seperti apa? Kalau untuk mencari jarak ini ada 3 derajat. Ini sudut apa? Tingginya 90. Kalau trigonometri kita bisa menggunakan tangan. Jadi tangan 3 derajat itu sama dengan ini D2 ya. D1 sama dengan berapa? Tangan berapa? Tangan 3 derajat ditambah ini. Sebenarnya itu. Apa? Kita lihat ya di video. Saya punya video. Of the given distance as I've already discussed in part 1. So, it is also called as the setting, the position of the given distance of the party. Yeah, right. Which means the aircraft is too high on the beach. In this picture, if an aircraft is approaching and pilot will see only one thread and rest wide, and the red one is just at similar runway, which means slightly high. If a pilot will see 2 red and 2 white, that means the aircraft is on correct approach path. Anything about the distance, we should know the 3 basic concepts or 3 basic terms. To know the meaning of these terms, but it becomes easier for us in the further video to understand the logic of the given distance. For it's clear in your mind, I'll be able to help you out with the. Kita juga pedomannya adalah keseluruhan 14 kita di tahun 2020 ini tergantung dari jenis pesawatnya nanti. This one, this part. The second column says is that mean clearance, and third column says minimum mean clearance. So both of these 2 columns correspond to the wheel to threshold height. The wheel height of 14 yang ininya 6 jadi 20. Jadi kalau tadi yang ini ketinggian ya 90. so NEST shall be Nggak ada ini. EWH is 14, WH is 6 on the table. So NEST comes out to 20. Note, EWH, the high to wheel height, is always provided by the aircraft Nah manufacturer. ini jadi ice to wheel height itu provided by aircraft manufacturer. Jadi ada spesifikasi pesawatnya. Kemudian lihat juga dokumen 9152 ya, Part 4. Nah ini sebenarnya hitungannya ini. Dihitung hitungannya ini. It is 2.72 degrees. NEST is 20 meters. Now, look at this diagram. NEST is this part. This height is 20 meters. And angle M is this, which is 2 degree and 43 minutes. So, we all know that tan theta for this angle or tan angle M is equal to
dibagi 0,0. Ini nilai dari tangan 2,7. Jadi tergantung tangannya, tergantung sudutnya. The elevation of our threshold and the unit of copy. Fadli, Siapa? ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Jadi demikian untuk teori bagaimana cara mengukur jarak papi jarak D papi ketika dipasang di runway. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktik di laboratorium airport lighting system. Nanti kita akan praktik bagaimana nyetel, menginstal supaya sudutnya sesuai ya, dengan alat-alat yang ada di lab ALS. Demikian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu nanti di lab airport lighting system dengan menggunakan pakaian praktek menggunakan overall. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terus kita lihat sampai 3 derajat. Kita bisa lihat nanti di display-nya. Display-nya sebenarnya di sebelah sini. Tidak kunci. Coba melakukan inspeksi landasan. Inspeksi landasan di situ sudah ada di checklist ya. Coba lihat checklist ya. Checklist ini sudah ada yang lembar data survei kondisi pergerakan kaku. Jadi ada dua, yang kaku sama yang lentur. Kalau kaku berarti ini beton, kalau yang lentur nanti kita yang landas yang jalan ya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Misalnya yang kaku, retak, memanjang, longitudinal crack, apakah ada di sini ya. Kita akan cek nanti ada crack atau enggak. Kalau ada, Nabila kamu kan bawa handphone enggak? Nanti difoto, karena kalau digambar nanti kurang akurat. Jadi nanti kalian kalau sudah selesai akan bikin laporan di pakai laptop saja, karena kan ada fotonya. Jadi nanti di-print. Jadi itu praktek kita hari ini. Terus nanti siang itu praktek untuk cek ke kesehatan landasan atau skid resistant
tes ya, kita sistem tes karena siapa tadi pisahnya nggak bisa. Jadi untuk sekarang kita akan melakukan inspeksi. Jadi silakan nanti kamu sebagai leader ya, Akbar, kamu bawa ini, yang mau nyatet silakan siapa aja. Tapi untuk memulai pekerjaan ini kita berdoa dulu. Ya, gerak. Kalau yang seperti ini ya, nah yang seperti ini apa nih? Trek apa nih? Seperti ini. Coba kalian juga ini apa tuh? Apa ini longitudinal apa transversal ini? Ini transversal lah. Ah, itu nyambung. jadi di foto Depan, di foto crack kerusakan ringan, sama merembes. Ya. Kan ya. Jernih, lepas terurai, lubang ada kan? Ada lubang.